Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi yang diperoleh baik dari buku maupun dari internet. Pernah dengar mengenai kasus plagiarisme di sekitarmu? Saat ini, kasus plagiarisme menjadi kasus yang paling menarik perhatian publik loh. Tidak hanya di dunia seni, pada dunia pendidikan juga marak adanya kasus plagiarisme ini. Banyaknya kasus tersebut seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya. Lalu, bagaimana sih cara menghindari plagiarisme ini? Yuk, simak videonya! Tahukah kamu apa itu plagiarisme, plagiat, dan plagiator? Plagiarisme, menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat, sedangkan pelakunya disebut plagiator. Pelanggaran di lingkup perguruan tinggi adalah pelanggaran akademik dan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran berat loh. Undip telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip pada tahun 2020 Pasal 61 Ayat 3. Jika mahasiswa Undip ketahuan melakukan tindakan plagiarisme, bisa-bisa dikenai sanksi loh. Mengacu pada Perak Undip Pasal 62 Ayat 2, apabila masih menjadi mahasiswa, maka sanksi yang ia dapatkan yaitu dicabut status mahasiswanya secara permanen. Sedangkan, jika alumni yang melakukan tindakan tersebut, maka sanksi yang didapat adalah pencabutan ijazah, transkrip nilai dan SKPI, dan juga kehilangan hak untuk studi di Undip. Apa saja sih yang termasuk dalam tindakan plagiarisme? Nah, hal-hal berikut ini termasuk ke dalam ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ketiga, menggunakan fakta milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keempat, yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang keenam adalah melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir, yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain yang seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Nah, udah tahu kan apa saja yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Kalau sudah, yuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo pada tahun 2011, ada 4 tipe plagiarisme nih teman-teman. Tipe pertama yaitu plagiarisme kata demi kata, di mana seseorang penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa ada parafrase dan juga tidak menyebutkan sumber aslinya. Kemudian, tipe yang kedua yaitu plagiarisme atas sumber. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Lalu yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan.
di mana seorang penulis mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Dan tipe yang terakhir yaitu self-plagiarism. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan karyanya untuk digunakan pada sitasi lain dan juga mendaur ulang karya tersebut. Nah, beberapa kasus besar yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa plagiarisme menjadi urgensi dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kalian sebagai seorang mahasiswa harus menghindari tindakan plagiat ya. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menghindari tindakan plagiarisme loh. Seperti anjuran pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pihak perguruan tinggi untuk menanggulangi adanya tindakan plagiarisme, yaitu seperti melampiri surat pernyataan pada karya mahasiswa, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya pada portal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir, yaitu mengadakan sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, Permendiknas nomor 17 tahun 2010, Perakundi pasal 61 ayat 3 dan pasal 62 ayat 2 kepada seluruh masyarakat akademis. Sebagaimana yang ditulis dalam writing.mit.edu/wcc/avoiding plagiarism, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah dan menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan melakukan parafrase. Ketika mengutip, seorang penulis harus menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Ada beberapa aturan dalam mengutip suatu kalimat, yaitu dengan memperhatikan sedikit banyaknya kalimat yang dikutip, biasanya dilihat dari jumlah barisnya. Selain mengutip, kalian juga bisa melakukan parafrase. Apa sih parafrase itu? Parafrase adalah tindakan mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan tersebut dengan tetap menyebutkan sumbernya. Setelah melakukan pengutipan dan parafrase, jangan lupa selalu menuliskan sumbernya dalam sitasi kalimat pada daftar pustaka yang penulisannya dapat disesuaikan dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan oleh prodi atau fakultas masing-masing. Nah, selain kiat-kiat yang telah dijelaskan sebelumnya, ada alat bantuan yang dapat kalian manfaatkan nih teman-teman. Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan berbagai alat pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin, wCopyFind, Viper, Plagscan.com atau Plagium.com. Selain itu, juga ada alat bantu lain seperti Reference Generator dan Reference Manager. Reference Generator sendiri berfungsi untuk menyusun data bibliografis menjadi sebuah bentuk sitasi dengan model tertentu. Ada beberapa pilihan Reference Generator yang tidak berbayar nih teman-teman, seperti Iturebian, Sidefast, BibMe, dan EasyBib. Sedangkan, Reference Manager merupakan alat yang digunakan untuk menjadi wadah penyimpanan dokumen digital, misalnya e-journal, e-book, e-proceeding, dan mempermudah kalian dalam mensitasi dan menuliskan daftar pustaka. Beberapa free reference manager yaitu Mendeley, Zotero, Kika, ReadMe, dan lain-lain. Berbicara mengenai plagiarisme, maka kita juga perlu mengenal alat bantu untuk menghindarinya, bukan? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan reference manager atau pengelola referensi. Saat ini, telah banyak aplikasi pengelola referensi baik berbayar maupun yang tidak berbayar yang sekarang banyak bermunculan loh. Nah,
Ada yang tahu kenapa reference manager sangat diperlukan di era nowadays? Nah, ada beberapa alasan nih teman-teman kenapa kita perlu menggunakan reference manager. Dengan adanya reference manager, ketika mengutip kalimat, kita bisa lebih tertata dan meminimalkan kesalahan pengutipan. Selain itu, dengan reference manager, kalian juga dapat menemukan sumber literatur yang kalian butuhkan dengan mudah, dan penulisan daftar pustakanya juga dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diatur stylenya sesuai dengan yang kamu inginkan loh. Pada intinya, penggunaan reference manager berfungsi agar pengelolaan referensi akan semakin efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, salah satu alat reference manager yang paling banyak digunakan oleh para akademisi dan ilmuwan adalah Mendeley. Apa sih Mendeley itu? Mendeley merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang membantu pengguna untuk mengolah informasi, kolaborasi, serta membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis yang dikembangkan pada tahun 2007 di London. Nama Mendeley diambil dari dua penemu aplikasi tersebut, yaitu Gregor Mendel dan Dmitri Mendeleyev, yang kemudian pada tahun 2013 diakuisisi oleh Elsevier. Mengapa Mendeley menjadi alat yang paling banyak digunakan sih? Hal ini dikarenakan Mendeley merupakan free open source software yang terdiri dari dua komponen, yaitu aplikasi desktop dan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan secara independen atau disinkronkan dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LaTeX. Aplikasi ini kompatibel juga dengan sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan mobile, sehingga pengguna dapat mengakses kontennya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, penggunaan Mendeley juga dinilai cukup mudah. Mendeley dirancang untuk membantu penggunanya dalam mengolah literatur online seperti mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis, berkolaborasi dengan pengguna Mendeley lainnya, dan menemukan hal-hal baru dalam Mendeley, misalnya ide baru, teman baru, atau literatur lainnya yang dibagikan oleh pengguna lainnya di Mendeley. Nah, sudah tahu kan apa itu Mendeley dan apa saja kegunaannya? Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan Mendeley dalam membantu kalian mengolah sumber referensi kalian? Apabila kalian tertarik, yuk simak video tutorial Mendeley berikut ini yang dimulai dari instalasi hingga contoh penggunaannya. Nah, langkah pertama yaitu membuat akun di laman www.mendeley.com. Klik create account pada bagian atas halaman atau pada kotak merah yang tertulis create a free account. Di sini, saya klik yang ada pada kotak merah ya. Tunggu sebentar, lalu akan muncul laman seperti ini. Untuk membuat akun, kalian bisa menggunakan email pribadi yang aktif atau email mahasiswa. Apabila kalian ingin menggunakan email mahasiswa, maka kalian dapat mengklik icon sign in via your institution. Di sini, saya mencontohkan menggunakan email pribadi. Klik continue atau enter. Lalu akan muncul laman pendaftaran akun. Masukkan nama pertama dan nama terakhir atau username apapun yang ingin kalian masukkan. Kemudian buat password dengan minimal 8 karakter yang terdiri dari 1 angka, huruf besar dan huruf kecil, dan 1 simbol untuk membuat password kalian semakin kuat. Untuk mengecek apakah password yang kalian ketik sudah benar, kalian dapat mengklik icon mata. Apabila sudah, klik register. Selanjutnya, akan muncul laman seperti ini yang artinya pendaftaran akun kalian telah berhasil. Klik continue to Mendeley untuk kembali ke laman awal Mendeley. Nah, setelah membuat akun, langkah selanjutnya yaitu mendownload Mendeley Desktop agar kalian lebih mudah dalam mengolah referensi ini teman-teman. Klik download Mendeley Reference Manager pada laman beranda Mendeley. Apabila sudah muncul laman seperti ini,
pilih sistem operasi yang kalian inginkan seperti Windows, Mac, atau Linux. Karena laptop saya menggunakan Windows, maka saya klik download now for Windows. Setelah itu, akan muncul pop-up Windows seperti ini. Pilih lokasi download filenya dan klik save. Tunggu hingga proses downloadnya selesai ya. Apabila sudah terdownload, buka folder download. Klik 2 kali pada file aplikasi Mendeley yang telah terdownload. Tunggu sebentar hingga muncul pop-up seperti ini. Dan di sini, kalian dapat memilih apakah akan menggunakan Mendeley secara bersamaan dengan pengguna lain atau hanya untuk kalian gunakan sendiri. Karena saya ingin menggunakannya secara pribadi, sehingga saya pilih only for me, kemudian klik install dan tunggu prosesnya hingga selesai. Apabila sudah selesai prosesnya, akan muncul laman seperti ini, artinya Mendeley Desktop sudah terinstall di laptop atau komputer kalian, dan terakhir bisa klik finish. Setelah keseluruhan proses instalasi selesai, Mendeley telah dapat digunakan dan akan muncul halaman login ke Mendeley Desktop. Masukkan email, kemudian klik continue. Apabila kalian menggunakan email Undip, klik sign in via your institution. Masukkan password, kemudian klik sign in. Nah, setelah proses loadingnya selesai, akan muncul beranda Mendeley seperti ini. Pada step ini, kalian belum bisa menggunakan Mendeley. Kalian harus menyambungkannya ke aplikasi pengolah kata yang kalian miliki seperti Microsoft Word dan menyambungkannya ke web. Klik tab Tools, maka kita akan menemui 3 alat, yaitu Web Importer, Mendeley Site, dan mencari artikel secara online melalui Mendeley Reference Manager. Web Importer berfungsi untuk mengambil secara otomatis data koleksi dari website yang support XML atau yang berisi drag and drop dan save to Mendeley ke browser toolbar. Pertama-tama kita install Web Importer dulu ya teman-teman. Klik install Web Importer, maka kalian akan diarahkan ke laman download Web Importer. Nah, klik Get Web Importer for Edge. Dan hal ini tergantung dengan web browser yang kalian gunakan ya teman-teman. Nah, apabila sudah muncul halaman add-ins Mendeley Web Importer seperti ini, klik Get. Setelah itu, akan muncul pemberitahuan bahwa Mendeley Web Importer telah ditambahkan ke web browser. Nah, apabila sudah terhubung, akan muncul logo Mendeley pada bagian atas web browser. Setelah terinstall, kita kembali ke aplikasi Mendeley untuk menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata lainnya. Klik tab Tools, kemudian klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, kalian akan diarahkan ke laman download seperti ini, lalu klik Get It Now. Setelah itu, akan muncul pop-up window seperti ini dan silakan masukkan data diri kalian ya. Jangan lupa, email yang kalian masukkan adalah email akun Mendeley. Apabila sudah, klik Continue, kemudian klik Open in Word. Nah, jika Word kalian sudah terbuka, klik Trust this add-in. Kemudian, klik Reference tab dan Mendeley Site sudah terinstall pada Microsoft Word. Nah, langkah terakhir dalam mengoperasikan Mendeley Reference Manager adalah membuat database yang berisi segala sumber informasi online, misalnya e-jurnal yang telah kalian download sebelumnya, atau kalian juga bisa langsung mengimpornya menggunakan Web Importer. Dari adanya database ini, kalian akan lebih mudah dalam mengolah sumber informasi yang kalian miliki, sekaligus mempermudah dalam proses citasi dan membuat bibliografi secara otomatis nih teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat database menggunakan jurnal-jurnal yang sebelumnya telah kita download. Buka Mendeley Reference Manager kalian,
Kemudian pada bagian collection, klik new collection. Isi judul koleksi atau folder yang kamu inginkan ya. Nah, pada step ini merupakan tahap pertama dalam pembuatan database nih teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sumber informasi yang kalian punya. Ada 4 cara yang bisa kalian lakukan, yaitu menambahkan file yang tersimpan di komputer kalian, memasukkan secara manual dengan mengisi beberapa data, mengimport file dari berbagai format seperti BibTeX, EndNote XML, dan RIS, serta memasukkan drag and drop file. Tapi, cara paling mudah dari keempatnya adalah melakukan drag and drop. Kalian tinggal membuka file atau folder yang berisi artikel jurnal yang telah kalian download, kemudian pilih yang ingin kalian masukkan ke Mendeley, tarik dan arahkan ke Mendeley Reference Manager, dan voila! Artikel jurnal kalian sudah tersimpan dalam database Mendeley kalian loh. Jika kalian tidak ingin melakukan drag and drop, kalian bisa menggunakan menu Files from Computer untuk memilih sumber informasi mana yang ingin kalian simpan. Kemudian, untuk menu Add Entry Menu, kalian bisa memasukkan reference type sesuai dengan tipe sumber yang ingin kalian masukkan. Misalnya buku, artikel jurnal, proceeding, book chapter, dan sebagainya. Kalian dapat memilih sesuai dengan list tipe yang disediakan ya. Misalnya untuk artikel jurnal, kalian harus memasukkan doi apabila ada, judul artikel, pengarang dengan memasukkan nama belakang terlebih dahulu kemudian nama depan, judul jurnal, tahun penerbitan, jumlah halaman, volume, issue, bulan dan hari apabila ada, dan abstraknya. Sedangkan import file menggunakan format seperti BibTeX, EndNote XML, dan RIS ini digunakan ketika kalian menemukan sumber informasi yang tidak ingin kalian download. Misalnya, seperti sumber informasi dari Google Scholar atau database jurnal nasional maupun internasional yang menyediakan format tersebut. Nah, karena teman-teman sudah membuat database, kalian sudah bisa nih buat citasi dan bibliografi otomatis pakai Mendeley Reference Manager di Microsoft Word. Caranya gimana sih? Gampang banget, anti ribet deh pokoknya. Pertama, tentunya buka Microsoft Word terlebih dahulu. Lalu jika kalian punya kalimat yang ingin kalian beri citasi, klik tab Reference kemudian klik Mendeley Site. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, untuk mengganti style citasi, kalian bisa klik pada menu Citation Style yang terdapat berbagai macam style yang dapat kalian gunakan. Untuk menambahkan style baru, kalian bisa klik Select Another Style. Nah, tapi kok menu bibliografinya nggak ada ya? Kok nggak kelihatan sih? Jangan gundah dulu. Ternyata menu Insert Bibliografi ada pada menu More nih teman-teman. Nah, sudah tahu di mana kan lokasinya? Yuk kita mulai tutorialnya. Pilih artikel yang ingin kalian citasi. Tapi di sini saya memilih artikel yang berjudul Hypovitaminasis D and COVID-19. Centang artikel kemudian klik Insert One Citation. Oh iya, kalian dapat memasukkan beberapa citasi sekaligus apabila kalimat yang kalian citasi terdiri dari beberapa artikel ya teman-teman. Nah, lanjut lagi yuk. Jika kalian sudah klik, akan muncul citasi seperti ini. Jika ingin memasukkan bibliografi, arahkan terlebih dahulu kursor kalian ke lokasi yang ingin kalian masukkan bibliografi sebelumnya ya teman-teman. Kemudian klik More lalu Insert Bibliografi. Nah, voila, secara otomatis daftar pustaka dari artikel yang kalian citasi akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan tipe citasi yang kalian pilih. Di sini saya menggunakan tipe ASA edisi ke-6 ya. Yap, segitu dulu penjelasan tentang plagiarisme dan tutorial Mendeley untuk pemula. Apakah cukup dimengerti?
Jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini, kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan ya. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton video sebelumnya yang berisi tentang identifikasi kebutuhan informasi, lokasi dan strategi penelusuran informasi, dan evaluasi informasi ya teman-teman. Nah, jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, sebarkan seri video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam memanfaatkan informasi.